Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar, lagi membangun kepercayaan diri, dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan. Salah satu hal yang kurang dari bangsa kita sejak dahulu kala adalah kurang bisa menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah, ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya, ya Allah. Ampuni semua mereka, ya. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Dihujat satu Indonesia, Om Deddy Corbuzier, Master Deddy Corbuzier, smart people. Kata netizen, 11-12 dengan gurunya. Kemarin kan gurunya kan dihujat satu Indonesia gara-gara menghina penjual es teh. Sekarang muridnya, kata netizen. Ketika beliau menyampaikan kritikan yang kurang sopan terhadap anak-anak yang mendapatkan makan siang bergizi gratis. Ya, kalau dari segi komentar saya atau pandangan saya, ketika anak-anak mengungkapkan sesuatu yang kurang enak di dalam program makan siang bergizi gratis, harusnya sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita harus memberikan arahan atau memberikan komentar yang bijak. Om Deddy Corbuzier ini kan smart people, pengikutnya puluhan juta, tetapi kok perkataannya kurang sopan, dan netizen mempertikaikan 11-12 itu sama gurunya. Waduh, kemarin gurunya ya kan muncul di layar kaca Anda semua, seolah-olah merasa tidak bersalah kan, seolah-olah dia yang terpaling menjadi korban. Padahal kalau tidak ada asap, tidak akan ada api, kira-kira seperti itu. Dan inilah berbagai reaksi netizen. Om Deddy Corbuzier, Om Smart People dihujat, dikritik netizen seluruh Indonesia. Seperti apa komentar mereka? Jangan bilang anak abah ya, setiap memberikan kritikan tentang makan siang bergizi gratis. Oh, ini pasti anak abah. Oh, ini pasti anak banteng. Ini negara Indonesia. Dan tentunya negara demokrasi. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, perlu kita suarakan. Kalau memang makan siang bergizi gratis itu ada kekurangan, ya perlu dievaluasi. Untuk sahabat-sahabatku semua, setuju atau tidak? Dan sebelum Pak Prabowo membuat program makan siang bergizi gratis ini, Pak Anies itu lebih duluan loh. Dan Pak Anies tidak memakai dana dari luar negeri. Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar, lagi membangun kepercayaan diri, dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu benar-benar akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda atau apa, tapi bagi anak-anak itu ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Lucunya ini tuh datang dari orang yang sering banget bicara soal kayak mental health improvement, self improvement di podcast. Bukannya kontradiktif ya? Lu tuh ngajak orang buat memahami dan improve diri, tapi lo malah memberikan contoh yang ngerendahin orang lain, bahkan sampai anak kecil. Sebagai orang dewasa, apalagi seorang ayah gitu ya, bukankah lebih baik lo tuh memberi contoh yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati daripada marah-marah kayak gitu, ngata-ngatain dan ngerendahin anak kecil yang umurnya berapa kali dari umur lo? Ngomong ayamnya kurang enak pala lu PA, kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya loh posisinya. Betul Mbak, ditanya kok. Ya kalau ditanya dia jawab iyalah aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh kan, dia bisa berpikir bahwa oh bisa harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang itu dia. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan khalayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Saran saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau mewawancarai kalian atau menanyai tentang rasa makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy.
malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan pemerintah. Betul. Dan aku mau jujur, gak apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan Iya, Mbak. gratis. Yang pertama, makanan-makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Betul. Kalau makanannya itu gak amanah, dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Betul. Ya wajar kalau kita mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Setuju. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasihan posisi si Nah, anak ini. Aku cuma setuju. ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat hanya karena dia ngomentar tentang makan siang gratis. Enak, kurang enak. Kurang enak pala lu. Waduh. Kurang enak. Kaget aku Om, kaget. Salah satu hal yang kurang dari bangsa kita sejak dahulu kala adalah kurang bisa menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Toh kalau misalnya memang nasi box yang diberikan pada saat makan siang gratis itu ayamnya nggak enak, tahunya nggak enak, atau sayur ada basi, that's okay untuk bilang secara jujur kalau itu memang tidak enak. Betul, Mbak. Terus kenapa? Iya. Bersyukur dan bicara jujur itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau bersyukur artinya kita mensyukuri kalau hari ini kita bisa dapat makan siang Betul. gratis, hari ini kita bisa dapat makanan, itu adalah hal yang kita syukuri. Betul. Tapi kita nggak boleh ngelupain fakta kalau misalnya ada beberapa hal yang memang harus lebih dicek lagi, kayak quality control dari makanan yang dikasih itu. Jadi menurut aku, kalau misalnya ada anak-anak yang bilang ayamnya nggak enak atau sayurnya basi, they just spilling the truth, Pak. Dan kita harus ingat, apalagi anak-anak gitu ya, bukan seorang pemilih pemula, mereka punya kelibatan atau keterkaitan sama politik, keberpihakan politik manapun. Jadi kalau misalnya anak-anak ngomong itu makanan gak enak, ya memang gak enak. Betul. Dan gak ada salahnya kita menerima kritikan itu sebagai saran yang membangun, sebagai sesuatu yang harus kita improve lagi ke depannya. Janganlah sedikit-sedikit nganggap apa yang dibilang anak kecil itu adalah hal yang tidak valid. Janganlah membiasakan menolak kritik dan saran yang ada padahal mereka berbicara jujur. Pola yang gue lihat dari dulu, pemerintah selalu membungkam apapun yang kita omongin soal kritik, Iya, saran, nggak boleh marah terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau anak-anak yang ngomong, jangan dibungkam lah, mereka anak-anak. Anak gua kau kasih makan, gak usah kurusin anak orang bro ya. Jadi kalau bisa untuk anda di Corbuzier, nggak usah lu jadi penjilat dan maaf kata memarahin anak-anak yang ada di Indonesia. Kau urus saja anak kau, nggak usah kau urusin anak-anak orang lain. Oke? Ngeri, Jadi nggak perlu lagi lu ngeri. bilang makanan nggak enak, nggak bersyukur apa segala macam. Anak gua kau kasih makan, gak usah kurusin anak orang bro ya. Semoga kamu cepat waras. Salam sehat dari saya, Mr. Roberto. Sebegitu khawatirnya kah program ini terlihat buruk sampai harus dibela? Dan memang nggak perlu dibela sebegitunya, santai aja. Ada anak kecil Santai, bilang nggak betul enak, Mas, santai. PA lu nggak perlu, santai aja. Dan ini memang Santai. program yang pertama kali, maksudnya awal memang harus banyak dikritik, harus banyak dievaluasi, harus banyak dikoreksi. Betul, iya. Nih kasusnya, apakah harus nerima aja, bersyukur aja? Enggak. Yang salah, yang keliru memang harus dibenerin. Kenapa takut banget? Anak kecil bilang nggak enak sampai bereaksi sebegitunya, Sampai marah-marah. santai aja. Jadi Santai, kelihatan santai. banget kan, kalau Santuy. nggak mau dikritik. Tapi kalau emang cara mainnya kayak gini, dipaksa banget ya gitu. Udah terima aja, namanya juga gratis. Udah bersyukur aja, namanya juga gratis. Nah, ente komplain, sekaya apa ente? Waduh, mengerikan banget. Iya Mas. Apakah emang karena miskin jadi gak boleh komplain, jadi gak boleh kritik? Belum ada 1 bulan. Sudah. Ini salah satu respon otentik anak dari sekian Dapat laporan kritikan kontroversi pedas. tentang makan bergizi gratis. Anak-anak itu punya selera yang otonom. Setuju Mas. Mereka punya sikap yang Iya. otentik, jujur apa adanya. Tapi yang mencengangkan reaksinya Deddy Corbuzier dengan ketelanjangannya. Jadi kita tahu nih orang public figure juga seorang bapak. Nah, yang selama ini gembar-gemborin stop making stupid people smart famous, people. justru mempertontonkan arogansi pembelaan yang buta. Arogansi buta yang gua maksud di sini, lu tuh nggak objektif, wahai Pak Deddy Cahyadi. Lu ngasih perbandingan yang nggak apple to apple. Betul.
Lu ngebandingin pengalaman subjektif lu dengan fakta-fakta di lapangan bahwa pada program makan bergizi gratis ini masih banyak kekurangannya. Itu sifat evaluatifnya publik, itu wajar. Nggak perlu lu mati-matian lu mempertontonkan otot lu, mempertontonkan arogansi lu. Justru lu jadi nggak kelihatan smart. Percuma lu sering gembar-gemborin stop making stupid people famous. Justru lu jadi kelihatan stupid. Sebagai sebuah inisiasi untuk menyejahterakan rakyat, program MBG itu udah keren. Pak Prabowo keren. Betul, deh. iya. Tapi kenapa lu nodain dengan reaksi lu yang arogan gitu? Dari sini jadi gua paham. Kok sikap korektif publik terhadap mekanisme pelaksanaan MBG, KPI-nya kayak mana? Itu kan sikap-sikap korektif, wajar. Nah, lu malah mempertontonkan sesuatu yang selama ini sebetulnya lu sindir-sindir. Stop making stupid people famous. Lu justru kelihatan ya itu. 11-12. Justru lu jadi kelihatan kayak 11-12 hipokrit gitu sama loh. gurunya. Belum ada 1 bulan. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di. Ngapain sih dipamer otot? Itu kan anak-anak. Jujur itu anak-anak. Anak-anak kalau nggak enak ya nggak enak ya. Anak-anak SD itu ya jujur. Kecuali orang dewasa. Nggak usah dipamer otot Anak-anak nggak ngerti itu yang ngomong. Apalagi ngomong bahasa-bahasa yang kurang pantas menurut saya ya. Seharusnya Anda mengedukasi teman-teman, saudara semuanya, atau anak-anak yang saya cintai. Ini memang program pemerintah memberikan makanan gratis bergizi. Mungkin bagi yang belum enak perlu evaluasi lagi supaya yang cateringnya membuat agar enak. Kan lebih enak didengar, nggak usah pamer-pamer otot atau bahasa-bahasa yang tegas lugas membandingkan anak Om dulu Aska makan nasi kotak juga di saat Om manggung di belakang kasih nasi kotak juga. Nasi kotak artis tahulah harganya berapa. Betul. Om dibandingkan harga 10.000. Iya, Mas. Dan kalau Aska nggak enak tabok langsung. Oh nggak begitu Om, kami beda-beda cara didiknya Om. Untuk anak-anak kita nggak pantas bicara seperti itu Om ya. Suara seperti itu, suara lantang cocoknya untuk mengkritik pagar laut, mengkritik pencuri uang rakyat yang korupsi, itu dia. Itu baru nampakkan otot. Kalian yang korupsi, kalian yang magar laut, yang mengganggu ketertiban negeri ini. Kasih nampak ototnya Om. Itu baru cocok. Untuk anak-anak nggak cocok Om ya, maaf ya. Kata netizen 11-12 sama gurunya. Kemarin kan gurunya kan juga dihujat seluruh Indonesia gara-gara menghina penjual es teh. Kemudian muncul tiba-tiba merasa dirinya yang jadi korban. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menghujat. Ampunilah orang-orang yang menghina saya. Padahal dia sendiri loh yang memulai. Kalau tidak dia yang memulai, pasti netizen pun juga tidak akan memberikan komentar apa-apa. Dan anehnya ketika program makan siang bergizi gratis ini, anak-anak mengungkapkan ayamnya mungkin kurang enak, kemudian sayurnya ada yang basi. Itu kan harusnya diterima dengan lapang dada dan perlu dievaluasi. Ini smart people, Om Deddy Corbuzier malah mengatakan, malah memberikan perkataan yang kurang pantas. Sekaya apakah hidup Anda? Itu anak-anak Om, anak-anak. Kok takut sekali sama anak-anak? Dan anak-anak di sekolahan itu mengungkapkan kejujuran. Masa iya sama kejujuran anak saja takut sih? Kenapa sih yang magar laut itu nggak diberikan kritikan pedas? Kemudian yang korupsi triliunan rupiah nggak diberikan kritikan pedas? Sama anak-anak saja pamer otot, ya kan? Terpaling seolah-olah terpaling kuat dan seolah-olah dia yang merasa paling kaya sendiri. Nasi kotak untuk syuting-syuting para artis kok dibandingkan dengan program makan siang bergizi gratis? Ya jauh. Saya sangat respect ya program ini dan saya juga sangat menghargai program Pak Prabowo karena ini juga merupakan salah satu program yang sangat bagus. Saya bukan anak Abah, saya bukan anak banteng, tetapi kalau ada masukan-masukan dari publik, dari netizen yang
di mana cara penyajian makan siang bergizi gratis tersebut kurang enak atau kurang ini kurang itu, ya harusnya kita bisa menerima kritikan tersebut. Oke, cukup sekian untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan video reaksinya Bang Toha. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan gurunya juga mendoakan muridnya ya. Saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah, ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya, ya Allah. Ampuni semua mereka, ya Allah, atas kesalahan dan kekhilafan mereka, ya Allah.